Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan ketika pintu rahmat dibuka, pintu ampunan diluaskan, dan pahala dilipat gandakan. Namun di balik kemuliaan itu, ada satu kenyataan yang sering tidak kita sadari. Banyak orang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Bukan karena puasanya tidak sah, melainkan karena ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan tanpa disadari. Seringkali kita merasa sudah menjalankan puasa dengan baik. Sahur, menahan lapar, berbuka tepat waktu, dan menjalankan ibadah rutin. Namun hati masih gelisah, emosi mudah naik, lisan sulit dijaga, dan Ramadan terasa berlalu begitu cepat tanpa perubahan yang berarti. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah puasaku benar-benar menjaga hubungan dengan Allah, atau hanya rutinitas tahunan? Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, puasa bukan sekadar menahan perut, tetapi melatih hati dan akhlak. Puasa yang benar seharusnya membuat kita lebih tenang, lebih sabar, dan lebih sadar dalam bersikap. Jika puasa justru membuat kita mudah marah, mudah mengeluh, dan sulit menjaga lisan, bisa jadi ada kesalahan yang terus diulang tanpa kita sadari. Kesalahan saat puasa tidak selalu berbentuk dosa besar. Banyak di antaranya terlihat sepele, bahkan dianggap wajar. Namun justru kesalahan-kesalahan kecil inilah yang perlahan menggerus pahala puasa. Ia tidak membatalkan puasa secara hukum, tetapi bisa mengosongkan maknanya. Seperti air yang menetes sedikit demi sedikit, lama-lama wadahnya menjadi kosong. Ibu dan bapak, pembahasan ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Kita semua sedang belajar. Ramadan adalah bulan perbaikan, bukan bulan tuntutan kesempurnaan. Selama kita masih mau menyadari kesalahan dan berusaha memperbaikinya, Allah selalu membuka pintu ampunan. Yang berbahaya bukan salahnya, tetapi merasa sudah benar padahal masih lalai. Dalam video ini kita akan membahas 6 kesalahan yang sering dilakukan saat puasa Ramadan dan cara menghindarinya, dengan bahasa yang lembut dan mudah dipahami. Tujuannya agar puasa kita tidak hanya sah, tetapi juga diterima dan membekas dalam kehidupan. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat yang menenangkan, membantu kita menjaga puasa dengan lebih baik, dan menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang benar-benar mengubah hati dan akhlak kita. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kesalahan pertama yang sering dilakukan saat puasa Ramadan adalah menganggap puasa hanya sebatas menahan lapar dan haus. Sejak kecil kita diajarkan bahwa puasa itu tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ajaran ini benar tetapi belum utuh, karena puasa dalam Islam jauh lebih luas daripada sekadar menahan perut. Banyak orang mampu menahan lapar seharian, tetapi lisannya masih melukai. Banyak yang kuat menahan dahaga, tetapi emosinya masih meledak-ledak. Ada yang disiplin sahur dan berbuka, tetapi akhlaknya justru memburuk selama Ramadan. Disinilah letak kekeliruan besar, puasa dijalankan oleh tubuh tetapi hati tidak ikut berpuasa. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tujuan puasa adalah melahirkan ketakwaan. Ketakwaan berarti kesadaran penuh bahwa Allah melihat setiap sikap, setiap ucapan, dan setiap niat. Jika puasa hanya berhenti pada perut, maka tujuan ini tidak tercapai. Puasa seharusnya melatih kita untuk menahan diri dari segala yang dilarang, bukan hanya dari makanan dan minuman. Kesalahan ini sering terjadi karena kita terbiasa memandang puasa sebagai kewajiban tahunan, bukan sebagai latihan jiwa. Akibatnya, Ramadan datang dan pergi tanpa perubahan berarti. Setelah berbuka, kebiasaan lama kembali. Setelah Idul Fitri, kesabaran yang dilatih sebulan penuh perlahan hilang. Padahal puasa seharusnya meninggalkan bekas yang lebih lama dari sekadar 1 bulan. Ibu dan bapak, ketika puasa dipahami hanya sebagai urusan fisik, ibadah terasa berat. Lapar terasa menyiksa. Haus terasa mengganggu, namun ketika puasa dipahami sebagai ibadah hati, lapar menjadi latihan kesabaran dan haus menjadi pengingat akan kebutuhan kita kepada Allah. Makna inilah yang membuat puasa terasa ringan meski tubuh lelah. Cara menghindari kesalahan ini adalah dengan meluruskan niat sejak awal. Setiap pagi, tanamkan dalam hati bahwa puasa hari ini bukan hanya menahan makan, tetapi menahan lisan, emosi, pandangan, dan sikap. Jadikan puasa sebagai pengingat untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih sadar dalam menjalani hari. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jika hari ini kita mulai memahami puasa dengan cara yang lebih utuh, maka Ramadan tidak lagi terasa kosong. Setiap jam memiliki nilai.
Setiap ujian menjadi ladang pahala, dan setiap rasa lelah berubah menjadi kedekatan dengan Allah. Semoga Allah menolong kita untuk memahami puasa dengan benar, menjaga lahir dan batin kita selama Ramadan, dan menjadikan ibadah puasa kita bukan hanya sah, tetapi juga bernilai tinggi di sisinya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kesalahan kedua yang sangat sering terjadi saat puasa Ramadan adalah tidak menjaga lisan dan emosi. Banyak orang berhasil menahan lapar dan haus sejak fajar hingga maghrib, namun gagal menahan kata-kata dan perasaan. Padahal dalam Islam, lisan dan emosi adalah pintu terbesar pahala sekaligus dosa. Seringkali kesalahan ini terjadi tanpa niat buruk. Obrolan ringan berubah menjadi ghibah. Keluhan kecil berubah menjadi kemarahan. Candaan berubah menjadi ucapan yang melukai. Lalu semua dibenarkan dengan kalimat, maklum, lagi puasa. Padahal Ramadan justru datang untuk melatih kita agar lebih sabar dari hari-hari biasa, bukan memberi alasan untuk meluapkan emosi. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, lisan yang tidak dijaga dapat menghapus pahala puasa sedikit demi sedikit. Ucapan kasar, sindiran, keluhan berlebihan, debat yang tidak perlu, bahkan komentar yang merendahkan orang lain. Semuanya mungkin terlihat ringan, tetapi berat timbangannya di sisi Allah, terlebih ketika dilakukan di bulan yang mulia. Begitu pula dengan emosi. Marah yang dilepas, wajah yang masam, sikap yang keras kepada keluarga, atau nada bicara yang meninggi, semua ini mencederai ruh puasa. Puasa seharusnya melembutkan hati, bukan mengeraskannya. Jika selama Ramadan kita justru lebih mudah tersulut emosi, itu tanda bahwa puasa belum sepenuhnya menyentuh hati. Ibu dan bapak, seringkali kita lupa bahwa puasa adalah ibadah pengendalian diri. Menahan diri untuk tidak berkata kasar saat lelah, menahan diri untuk tidak marah saat lapar, dan menahan diri untuk tidak membalas ucapan yang menyakitkan. Justru disitulah nilai puasa paling tinggi. Karena menahan diri saat mampu meluapkan adalah bentuk ibadah yang besar. Cara menghindari kesalahan ini bukan dengan menekan emosi hingga meledak, tetapi dengan menyadari dan mengelolanya. Ketika emosi mulai naik, berhenti sejenak, tarik napas. Ingat bahwa kita sedang beribadah. Diam seringkali lebih menyelamatkan pahala daripada berbicara. Mengalihkan perhatian pada zikir atau doa singkat bisa menjadi penenang hati yang sangat efektif. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, menjaga lisan dan emosi juga berdampak besar pada suasana rumah. Jika seorang ayah atau ibu mampu menahan marahnya, rumah terasa lebih teduh. Anak-anak merasa aman, pasangan merasa dihargai, dan Ramadan pun terasa lebih hangat. Sebaliknya, jika emosi dilepas tanpa kendali, Ramadan menjadi bulan yang melelahkan, bukan menenangkan. Ingatlah bahwa tidak semua yang ingin kita katakan perlu diucapkan, dan tidak semua yang kita rasakan perlu diluapkan. Puasa mengajarkan kita memilih diam daripada menyakiti, memilih sabar daripada meluapkan, dan memilih menenangkan daripada memperkeruh suasana. Semoga Allah menjaga lisan kita dari ucapan yang sia-sia, melembutkan hati kita di tengah ujian lapar dan lelah, serta menjadikan puasa Ramadan ini sebagai latihan nyata untuk memperbaiki akhlak, bukan sekadar menahan perut. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kesalahan ketiga yang sering terjadi saat puasa Ramadan adalah melalaikan salat dan ibadah wajib karena alasan kesibukan. Ramadan memang membawa perubahan ritme hidup. Waktu tidur bergeser, aktivitas bertambah, dan tanggung jawab terasa lebih padat. Namun di tengah semua itu, salat tetap menjadi poros utama kehidupan seorang muslim. Banyak orang tanpa sadar menunda salat karena merasa sibuk menyiapkan sahur, mengurus pekerjaan, atau mempersiapkan berbuka. Ada yang salat terburu-buru, ada yang menggabungkannya tanpa uzur, bahkan ada yang menundanya hingga keluar waktu. Padahal salat adalah tiang agama, dan Ramadan justru hadir untuk menguatkannya, bukan menggesernya ke pinggir. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ibadah sunnah memang dianjurkan di bulan Ramadan, namun ibadah wajib tidak boleh dikalahkan oleh apapun. Tidak tepat jika kita bersemangat mengejar tarawih, tilawah, atau sedekah, tetapi lalai menjaga salat wajib tepat waktu. Allah mencintai hamba yang mendahulukan kewajiban sebelum menambah amalan sunnah. Kesalahan ini sering terjadi karena kita ingin melakukan banyak hal sekaligus. Ingin ibadah banyak, ingin urusan dunia tetap berjalan, ingin keluarga terurus sempurna. Niat ini baik, tetapi jika tidak diatur dengan bijak, justru membuat kita kelelahan dan lalai. Ramadan bukan tentang melakukan semuanya, tetapi tentang melakukan yang paling utama dengan benar. Ibu dan bapak,
Salat yang dijaga tepat waktu akan menjaga seluruh aktivitas lainnya. Salat menenangkan pikiran, meluruskan niat, dan mengembalikan fokus kepada Allah. Ketika salat terjaga, kesibukan terasa lebih ringan. Namun ketika salat diabaikan, kesibukan justru terasa menekan dan melelahkan. Karena hati kehilangan tempat bersandar. Cara menghindari kesalahan ini adalah dengan menjadikan salat sebagai penentu jadwal, bukan pengikut jadwal. Atur aktivitas harian mengelilingi waktu salat, bukan sebaliknya. Biasakan berhenti sejenak ketika azan terdengar. Ingatkan diri dan keluarga bahwa urusan dunia bisa menunggu, tetapi panggilan Allah tidak seharusnya ditunda. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, menjaga salat di bulan Ramadan adalah bentuk penghormatan kepada waktu yang Allah muliakan. Ia adalah bukti bahwa kita memahami makna puasa secara utuh. Puasa yang disertai salat yang terjaga akan melahirkan ketenangan yang nyata, bukan sekadar kelelahan fisik. Semoga Allah menolong kita untuk menjaga salat dan ibadah wajib di tengah kesibukan Ramadan, melapangkan waktu kita dengan keberkahan, dan menjadikan setiap aktivitas kita bernilai ibadah karena didahului dan diakhiri dengan ketaatan kepadanya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kesalahan keempat yang sering dilakukan saat puasa Ramadan adalah terlalu larut dalam hiburan dan media, hingga tanpa sadar melalaikan makna puasa yang sesungguhnya. Di zaman ini, hiburan begitu mudah diakses. Ponsel selalu di tangan, layar selalu menyala, dan waktu terasa cepat berlalu tanpa terasa. Jika tidak disadari, Ramadan bisa habis hanya untuk menggulir layar, bukan untuk mendekat kepada Allah. Islam tidak melarang hiburan, namun Islam mengajarkan keseimbangan, terlebih di bulan yang Allah muliakan. Ketika waktu Ramadan lebih banyak diisi dengan tontonan, percakapan daring, dan konten yang tidak memberi nilai iman, hati menjadi penuh oleh hal-hal yang melalaikan. Akibatnya, salat terasa ingin cepat selesai, Al-Quran terasa berat dibuka, dan doa terasa kering. Bukan karena ibadah itu berat, tetapi karena hati sudah terlalu penuh oleh hal lain. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, hiburan yang berlebihan juga mengikis kepekaan hati. Kita menjadi kurang peka terhadap waktu, kurang sadar terhadap panggilan salat, dan kurang hadir saat berdoa. Bahkan ada yang merasa Ramadan berlalu begitu cepat tanpa tahu apa yang telah didapatkan. Ini bukan karena Ramadan singkat, tetapi karena waktu-waktunya dihabiskan untuk hal yang tidak meninggalkan bekas iman. Kesalahan ini sering dibenarkan dengan alasan melepas penat. Padahal puasa justru mengajarkan cara melepas penat yang benar, dengan zikir, doa, tilawah, dan ketenangan. Hiburan yang berlebihan memang menyenangkan sesaat, tetapi sering meninggalkan kegelisahan. Sementara ibadah yang sederhana, jika dilakukan dengan hati, meninggalkan ketenangan yang lebih lama. Ibu dan bapak, Ramadan adalah bulan pengurangan, bukan penambahan. Mengurangi distraksi agar hati lebih hening, mengurangi kebisingan agar jiwa lebih peka. Laki-laki dan perempuan yang ingin puasanya bernilai akan belajar memilih. Memilih tontonan yang bermanfaat, memilih waktu yang terbatas, dan memilih berhenti ketika mulai melalaikan. Cara menghindari kesalahan ini adalah dengan menetapkan batas yang jelas. Tentukan waktu khusus untuk hiburan seperlunya, lalu kembalikan fokus pada ibadah. Isi waktu luang dengan hal-hal ringan namun bernilai. Membaca beberapa ayat Al-Quran, berzikir singkat, merenung sejenak, atau berbincang hangat dengan keluarga. Kebiasaan kecil ini, jika konsisten, akan menjaga ruh Ramadan tetap hidup. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Ramadan adalah tamu yang singkat. Ia datang membawa ampunan dan pergi tanpa menunggu kesiapan kita. Jangan biarkan ia berlalu tanpa jejak karena terlalu sibuk dengan hiburan. Semoga Allah menolong kita membatasi yang melalaikan, memilih yang bermanfaat, dan menjadikan puasa kita menghidupkan hati, bukan sekadar mengisi waktu. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kesalahan kelima yang sering dilakukan saat puasa Ramadan adalah berlebihan saat berbuka hingga mengabaikan adab makan. Setelah seharian menahan lapar dan haus, keinginan untuk membalasnya dengan makanan yang berlimpah seringkali muncul. Niatnya mungkin ingin menikmati nikmat Allah, namun jika tidak dijaga, berbuka justru berubah menjadi ajang berlebihan yang menghilangkan ketenangan ibadah. Berbuka puasa adalah momen yang penuh keberkahan. Namun keberkahan itu hadir bukan karena banyaknya hidangan, melainkan karena adab dan kesederhanaan. Ketika berbuka dilakukan dengan tergesa-gesa, porsi berlebihan, dan tanpa mengingat Allah, tubuh terasa berat, salat terasa malas,
dan malam Ramadan berlalu dengan kelelahan. Puasa selesai, tetapi jiwa tidak ikut merasakan manisnya ibadah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, berlebihan saat berbuka seringkali membuat kita lupa tujuan puasa. Kita menahan diri seharian, lalu melepasnya tanpa kendali di waktu singkat. Akibatnya, puasa yang seharusnya melatih pengendalian diri justru kehilangan maknanya. Makan berlebihan juga membuat tubuh lemah saat tarawih dan sulit bangun untuk ibadah malam. Kesalahan ini sering dianggap wajar karena hanya terjadi saat berbuka. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam makan dan minum. Berbuka dengan secukupnya, mengawali dengan doa, dan memberi jeda sebelum melanjutkan makan adalah adab yang menjaga kesehatan tubuh sekaligus menjaga ruh ibadah. Cara menghindari kesalahan ini adalah dengan melatih kesadaran saat berbuka. Makan secukupnya terlebih dahulu, lalu sholat maghrib dengan tenang. Setelah itu jika perlu makan kembali dengan porsi yang lebih terkendali. Kebiasaan sederhana ini menjaga tubuh tetap ringan dan hati tetap fokus dalam beribadah. Ibu dan bapak, berbuka yang sederhana seringkali terasa lebih nikmat dan menenangkan. Kita bisa merasakan rasa syukur yang lebih dalam, bukan sekadar kenyang. Karena puasa bukan tentang memuaskan nafsu makan, tetapi tentang melatih rasa cukup dan syukur. Semoga Allah membimbing kita menjaga adab saat berbuka, menanamkan sikap sederhana dalam menikmati nikmatnya, dan menjadikan setiap suapan sebagai penguat ibadah, bukan penghalang dari ketaatan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kesalahan keenam yang sering terjadi saat puasa Ramadan adalah menjalani Ramadan tanpa niat perubahan diri. Ramadan datang setiap tahun, namun tidak semua orang keluar darinya sebagai pribadi yang lebih baik. Puasa dijalani, ibadah dilakukan, tetapi kebiasaan lama tetap bertahan. Inilah kerugian yang paling halus, karena tidak terasa sebagai kesalahan, padahal dampaknya besar. Ramadan bukan hanya bulan menahan diri, tetapi bulan pendidikan jiwa. Allah menghadirkan lapar agar kita belajar sabar, menghadirkan dahaga agar kita belajar bersyukur, dan menghadirkan keterbatasan agar kita belajar bergantung kepadanya. Jika Ramadan berlalu tanpa perubahan sikap, akhlak, dan kebiasaan, berarti pelajaran itu belum benar-benar kita ambil. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, banyak orang menunggu perubahan besar. Ingin langsung rajin, langsung khusyuk, langsung kuat menahan dosa. Ketika itu tidak terjadi, mereka merasa gagal lalu menyerah. Padahal perubahan yang Allah inginkan seringkali sederhana dan bertahap. Satu kebiasaan buruk yang ditinggalkan, satu ibadah yang mulai dijaga, atau satu sikap yang diperbaiki, itulah tanda Ramadan bekerja dalam diri kita. Kesalahan ini juga muncul ketika kita menunda niat berubah hingga akhir Ramadan. Nanti saja di 10 hari terakhir, nanti setelah Lebaran. Padahal setiap hari Ramadan adalah kesempatan. Setiap pagi adalah awal baru. Menunda perubahan sama dengan menyia-nyiakan waktu terbaik yang Allah beri. Ibu dan bapak, Ramadan tidak menuntut kesempurnaan, ia menuntut kesungguhan. Allah mencintai hamba yang berusaha meski sering jatuh. Yang penting adalah arah hidupnya. Apakah setelah Ramadan kita lebih menjaga sholat, lebih lembut berbicara, lebih hati-hati bersikap, dan lebih sadar dalam memilih? Jika ya, meski sedikit, itu tanda Ramadan diterima. Cara menghindari kesalahan ini adalah dengan menetapkan satu target perubahan yang realistis, tidak perlu banyak. Pilih satu yang paling mendesak, menjaga lisan, tepat waktu salat, mengurangi hiburan, atau menambah zikir. Jaga target itu selama Ramadan dan niatkan untuk membawanya setelah Ramadan berakhir. Konsistensi kecil jauh lebih berharga daripada niat besar yang tidak dijaga. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Ramadan adalah hadiah. Ia datang membersihkan, lalu pergi meninggalkan jejak. Jangan biarkan ia pergi tanpa bekas. Semoga Allah menolong kita menjadikan Ramadan sebagai titik balik yang nyata, bukan sekadar rutinitas yang berulang setiap tahun. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, setelah kita membahas 6 kesalahan yang sering dilakukan saat puasa Ramadan, penting bagi kita memahami mengapa kesalahan-kesalahan ini begitu berbahaya, meski tidak selalu membatalkan puasa secara hukum. Banyak orang merasa aman karena puasanya sah, padahal nilai dan pahala puasanya bisa terkikis perlahan tanpa disadari. Puasa bukan hanya ibadah lahiriah, tetapi ibadah hati. Ketika puasa hanya dijaga dari sisi fisik, sementara lisan, emosi, waktu, dan niat dibiarkan lepas, maka puasa kehilangan ruhnya.
ibarat wadah yang tampak utuh dari luar, namun bocor di dalam. Airnya terus berkurang, meski kita merasa sudah mengisinya dengan benar. Inilah yang sering terjadi pada puasa yang tidak dijaga dengan kesadaran penuh. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kesalahan-kesalahan kecil sering terasa aman karena dianggap biasa. Menunda salat karena sibuk, berbicara tanpa kontrol karena lelah, menikmati hiburan karena ingin melepas penat, atau makan berlebihan karena merasa wajar setelah seharian berpuasa. Semua ini tidak langsung terasa sebagai dosa besar. Namun justru dari kebiasaan kecil inilah pahala puasa terkikis sedikit demi sedikit. Allah Maha Pemurah, namun Allah juga Maha Adil. Puasa yang dijalani dengan penuh kesadaran akan dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, puasa yang dijalani tanpa menjaga adab dan akhlak akan berkurang nilainya. Bukan karena Allah ingin menghukum, tetapi karena tujuan puasa tidak tercapai. Ketika tujuan tidak tercapai, hasilnya pun tidak maksimal. Ibu dan bapak, kesalahan-kesalahan ini juga menjauhkan kita dari ketenangan Ramadan. Puasa terasa berat, hari terasa panjang, dan ibadah terasa melelahkan. Padahal Ramadan seharusnya menenangkan jiwa. Jika Ramadan justru terasa menekan, itu tanda ada yang perlu diperbaiki, bukan pada Ramadannya, tetapi pada cara kita menjalaninya. Seringkali kita menunggu kesalahan besar untuk merasa bersalah. Padahal dalam ibadah justru kelalaian yang terus dibiarkan lebih berbahaya. Ia tidak membuat kita berhenti berpuasa, tetapi membuat kita puas dengan keadaan yang kurang baik. Inilah mengapa muhasabah di tengah Ramadan sangat penting, agar kita tidak terjebak merasa sudah cukup padahal masih banyak yang bisa diperbaiki. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, memahami hal ini seharusnya membuat kita lebih lembut kepada diri sendiri, namun lebih tegas dalam menjaga ibadah. Tidak untuk menyalahkan masa lalu, tetapi untuk menyelamatkan sisa Ramadan yang masih ada. Selama Ramadan belum berakhir, pintu perbaikan masih terbuka lebar. Semoga Allah membuka mata hati kita untuk melihat kesalahan yang selama ini dianggap sepele, menolong kita memperbaikinya dengan perlahan, dan menjadikan puasa Ramadan ini lebih bernilai, lebih tenang, dan lebih mendekatkan kita kepadanya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, setelah menjalani hari demi hari di bulan Ramadan, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri. Apakah puasa yang kita jalani benar-benar membawa perubahan, atau hanya menjadi rutinitas tahunan yang berlalu begitu saja? Muhasabah ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menata ulang arah hati sebelum Ramadan benar-benar pergi. Tanda pertama puasa mulai diterima adalah meningkatnya kesadaran diri. Kita menjadi lebih peka terhadap kesalahan kecil. Lisan lebih berhati-hati, emosi lebih terkendali, dan hati lebih mudah tersentuh oleh nasihat. Bukan berarti kita langsung sempurna, tetapi ada dorongan kuat untuk memperbaiki diri. Jika setelah beberapa hari puasa kita merasa lebih waspada terhadap dosa-dosa ringan, itu pertanda hati sedang dibersihkan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tanda berikutnya adalah berubahnya cara kita memandang waktu. Waktu terasa lebih berharga. Kita merasa rugi jika sholat ditunda, gelisah jika Al-Quran tidak dibuka, dan menyesal jika hari berlalu tanpa doa. Perasaan ini bukan tekanan, tetapi tanda bahwa iman sedang hidup, karena hati yang hidup selalu merasa waktunya bersama Allah masih kurang. Tanda lain yang sering luput disadari adalah melemahnya ketergantungan pada hal-hal yang melalaikan. Kita masih bekerja, masih beraktivitas, tetapi tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh hiburan dan kesibukan. Kita lebih mudah berhenti ketika sesuatu mulai melalaikan, dan lebih mudah beralih ke hal yang bernilai. Ini menunjukkan bahwa puasa tidak hanya menahan tubuh, tetapi juga melatih kendali hati. Ibu dan bapak, puasa yang diterima juga tercermin dari akhlak yang membaik. Kita lebih sabar kepada keluarga, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih ringan memaafkan. Bahkan ketika lelah dan lapar, kita berusaha menjaga sikap. Inilah inti puasa yang sesungguhnya. Karena tujuan puasa bukan membuat kita lemah, tetapi membuat kita lebih beradab dan lebih sadar. Sebaliknya, jika puasa berlalu tanpa perubahan, jangan terburu-buru putus asa. Bukan berarti puasa kita sia-sia, tetapi bisa jadi cara kita menjalaninya perlu diperbaiki. Ramadan bukan lomba kesempurnaan, ia adalah proses pendidikan. Selama hati masih ingin berubah, Allah belum menutup pintunya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, muhasabah yang jujur adalah tanda keimanan. Mengakui kekurangan bukan kelemahan, tetapi keberanian untuk memperbaiki diri.
Selama Ramadan masih ada, setiap hari adalah kesempatan baru. Jangan menunggu malam terakhir. Mulailah hari ini, dari satu perubahan kecil yang bisa dijaga. Semoga Allah menjadikan puasa kita bukan sekadar kewajiban yang gugur, tetapi ibadah yang diterima. Membersihkan hati, menenangkan jiwa, dan membimbing langkah kita setelah Ramadan berlalu. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sampailah kita di akhir pembahasan tentang 6 kesalahan yang sering dilakukan saat puasa Ramadan dan cara menghindarinya. Seluruh pembahasan ini bukan untuk menambah beban, tetapi untuk menjaga agar ibadah puasa kita benar-benar bernilai di sisi Allah. Karena puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, melainkan ibadah yang membentuk hati, akhlak, dan kesadaran hidup. Kita telah membahas bahwa puasa bisa kehilangan maknanya ketika dipahami hanya sebagai ibadah fisik, ketika lisan dan emosi tidak dijaga, ketika salat dilalaikan karena kesibukan, ketika waktu dihabiskan untuk hiburan berlebihan, ketika berbuka dilakukan tanpa adab, dan ketika Ramadan tidak dijadikan momentum perubahan diri. Semua ini tampak sepele, tetapi sangat menentukan kualitas puasa kita. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, menjaga puasa berarti menjaga diri sepanjang hari. Menjaga apa yang kita ucapkan, bagaimana kita bersikap, kemana waktu kita diarahkan, dan untuk apa niat kita diluruskan. Ketika kita berusaha menjaga hal-hal ini, puasa terasa lebih ringan, ibadah terasa lebih hidup, dan Ramadan terasa lebih menenangkan, karena hati berjalan searah dengan tubuh. Ramadan tidak menuntut kesempurnaan. Allah tidak meminta kita menjadi hamba yang tanpa salah. Yang Allah minta adalah kesungguhan untuk memperbaiki diri. Jika hari ini kita masih jatuh pada kesalahan, bangkitlah. Jika kemarin lalai, perbaiki hari ini. Setiap niat baik sekecil apapun dicatat oleh Allah dan tidak pernah sia-sia. Ibu dan Bapak, perubahan yang paling berharga seringkali dimulai dari hal kecil. Menahan satu ucapan yang tidak perlu. Menjaga satu salat agar tepat waktu. Membatasi satu kebiasaan yang melalaikan. Satu saja tetapi dijaga dengan sungguh-sungguh. Karena amal yang kecil, namun istiqamah lebih dicintai Allah daripada amal besar yang tidak bertahan. Akhirnya, semoga Ramadan ini benar-benar menjadi bulan yang meninggalkan bekas dalam hidup kita. Membuat kita lebih tenang menjalani hari, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih sadar dalam beribadah. Semoga puasa kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, dan langkah kita setelah Ramadan menjadi lebih terarah menuju ridha Allah. Semoga Allah menerima puasa kita, menguatkan iman kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin.